Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Koja Sastra bersama saya Ribu Tandi dan juga kawan-kawan dari PBSI Unikal. Nah, ini tadi sudah kita obrolin seputar tugas masing-masing. Ada sutradara, ada pimpro, ada asisten sutradara. Tapi semua yang saya sebut tadi nggak bakalan bisa kerja kalau nggak ada penulis naskahnya. Ya dong, sutradara mau nyutradarain apa misalnya, nggak ada naskahnya gitu kan. Nah sekarang ada nih penulis naskah yang keren, namanya Dini. Dini, ini naskahnya judulnya apa sih? Lintang Kemukus. Lintang Kemukus. Itu Itu apaan? itu ceritanya, jadi Lintang tuh nama tokoh karakter utamanya. Kalau Kemukus tuh dari Gunung Kemukus. Oh gitu. Oke. Pernah ke Gunung Kemukus? Belum, cuman ada temen deket dia udah kesana, jadi dapat info-info dikit, jadi tambahin gitu. Tambah info. Oh gitu ya, tambah info. Ide-ide cerita yang kamu tulis ini berangkatnya dari apa sih? Awalnya gimana ceritanya? Awalnya tuh kan ini ya, disuruh nulis naskah. Terus minggu-minggu itu saya kan anaknya scrolling banget nih, scrolling TikTok, Instagram gitu. Dan entah kenapa seminggu itu kok tiba-tiba banyak FYP tentang ritual ini apa, pesugihan gitu di gunung. Nah, terus saya kayak nyari research dulu di Google, di platform gitu digital. Terus saya ketemu sama Gunung Kemukus. Saya kan nggak tahu itu apa nih, gunung di mana gitu. Terus saya di daerah Sragen tuh. Ternyata kok tempat pesugihan, dan itu katanya udah sampai berita internasional. Jadi kayak wah seru nih, angkat aja di cerita naskah ini gitu. Awalnya gitu ya? Iya. Tapi belum pernah sampai ke sana? Belum, cuman pas proses penulisan ternyata teman saya kesana ziarah, jadi kayak wah kebetulan juga nih, jadi sekali kita tanya gitu, minta fotoin gini-gini, jadi kan kayak realistis kesananya gimana gitu loh. Tapi asik lagi sih kalau misalkan Dini sempat kesana. Iya sih. Akan lebih dapat vibes-nya. Ya meskipun sih nggak masalah sih, katakanlah misalkan kita menulis berdasarkan penuturan dari orang lain gitu kan, nggak apa-apa. Toh pada kenyataannya memang ketika kita kesana pun kita butuh keterangan dari orang. Iya. Cuman kan untuk istilahnya untuk mendapatkan vibes-nya, yang atmosfer kehidupan di sana kayak apa kan, kita butuh ke sana. Aku pernah ke sana. Oh iya. Seru. Wih, boleh. Kayaknya kita yang di situ aja nggak sih, pindah posisi. Ayo. Aku pernah ke sana. Benar, seru. Waktu itu apa ya? Ada mata kuliah waktu itu, mata kuliah antropologi. Jadi dosen mengajak saya untuk datang ke sana gitu. Tapi bukan dalam bentuk rombongan kelas ya. Tapi memang kebetulan saya tuh dulu kalau kuliah itu selalu kuliah sendiri gitu, private gitu. Meskipun masuk ke dalam kelas, tapi aku punya pendekatan tersendiri untuk bisa dapat nyerap ilmu lebih banyak dari dosen-dosen tertentu gitu kan. Dengan cara misalkan, dosen lagi makan nih di kantin, aku deketin, aku ikut makan di situ, terus biasanya mereka akan buka diskusi gitu. Terus kemudian lain waktu kemudian ada dosen yang kadang-kadang malam-malam nelpon, kamu lagi di kos? Ya sini aja main gitu. Aku main ke rumahnya, terus diajaklah ke perpustakaan pribadi beliau, terus kemudian disodori buku, coba kamu baca buku ini, selesai satu malam nih, harus selesai satu malam. Oke. Semalam aku nginep di sana hanya untuk menyelesaikan satu buku gitu. Iya, nanti besok paginya kadang-kala diajak ke kampus gitu. Coba kamu tadi malam kan udah baca buku itu? Iya pak. Itu adik kelasmu diajarin tuh. Oh gitu. Iya, diajarin tuh ngomongin soal ini. Apa sih isi buku itu? Biasanya diskusi dulu malam-malam itu ya.
sambil baca buku, selepas baca buku itu kadang-kala kita diskusi gitu kan, diskusi sampai subuh gitu ya. Selesai besok paginya diajak ke kampus, ya itu tadi kadang-kala masuk kelas, ya Pak, itu adik kelasmu tuh diajarin tuh. Kasih tahu isi buku itu apa gitu. Itu dulu kayak gitu. Jadi kuliah itu nggak melulu berada di dalam kelas. Iya. Kalau aku itu di kantin lebih asik. Itu asik banget. Iya, sambil makan ya kan, sambil gibah juga gitu pasti. Ya nggak lepas dari itu deh. Itu sudah tradisi kayaknya. Nah oke, balik lagi ke naskah Lintang Kemukus ini. Inspirasinya dari itu ya, dari tradisi pesugihan ya yang ada di Gunung Kemukus itu tadi. Tapi berapa lama kamu nulis naskah ini? Sebenarnya saya nulis ini tuh mungkin lebih dulu daripada teman-teman sekelas karena kebetulan saya juga ikut UKM Gandewa divisi kepenulisan. Jadi di situ saya juga nulis drama dulu karena kalau teman-teman kan mungkin yang cerpen, yang puisi gitu kan. Terus saya ke drama gitu. Jadi berarti berapa ya? Ada kali sebulan, Pak. Sebulan ya? Cuman tuh ada kejeda saya aktivitas yang lain, jadi kadang seminggu tuh saya nggak ngapa-ngapain naskah, diem aja gitu, jadi nggak ada progres. Jadi kadang kalau nulis lagi tuh, aduh apa ini ya, lupa lagi harus dibaca dari awal. Dari awal gitu. Kok tertariknya nulis naskah drama? Kenapa emang? Ada apa dengan naskah drama? Sebenarnya itu saya awalnya nggak ada peminatan di kepenulisan, cuman awal itu di matkul drama. Pak Harto juga ngelihat potensi itu di saya, kamu bisa nih nulis gitu. Padahal aku kayak, aduh aku seorang ini nulis apa gitu kan. Cuman coba aja masuk, terus ternyata ya dijalanin ternyata oke juga nih gitu. Jadi kayaknya bisa deh gitu. Asik kan nulis? Ternyata. Nah yang kan itu asiknya, yang nggak enaknya nulis drama? Nggak enaknya kadang buntu untuk nulisnya, kayak suasananya mau dibuat apa, terus dialognya apa. Kadang kan kalau dialog SMA sama anak-anak mahasiswa kan beda ya tingkatannya gitu. Jadi saya mikir, aduh ini dialog yang agak di atas dikit tuh seperti apa gitu. Cuman ya gitu susahnya. Block writing gitu ya? Iya gitu. Cara kamu ngatasin block writing? Ngatasinya dengan nonton, karena sebenarnya saya juga kurang suka baca sekarang. Kalau dulu saya baca banget, kenapa akhir-akhir ini nggak suka. Cuman saya atasin dengan nonton YouTube gitu. Mulai dibiasakan lagi baca buku. Iya masih nih coba lagi. Aku aja masih memaksakan diri dengan segala macam kesibukanku, aku harus mengalokasikan waktu khusus untuk membaca. Satu hari minimal, paling tidak satu hari itu ada 1-2 jam lah minimal itu. Kenapa? Karena bagi saya membaca itu ya beda ya, membaca dengan menonton itu beda. Kalau membaca apalagi bukunya enak yang dibaca gitu ya, itu kita bisa ngebayangin kayak gini ya. Ada loh buku-buku yang bukan fiksi ya. Saya suka baca buku-buku sains. Buku-buku matematika, filsafat, buku-buku. Jadi kenapa saya suka yang sains dan lain sebagainya? Karena kalau cerita novel dan lain sebagainya itu sudah menjadi santapan sehari-hari gitu kan. Nah, pengetahuan tambahan ini juga penting. Jadi misalkan gimana ya cara menggambarkan gunung yang asik gitu. Untuk sebuah naskah itu, wah keren juga nih. Jadi ada beberapa buku-buku sains yang ternyata ketika dibaca itu kita langsung kebayang, wih gila gitu. Kita sudah masuk ke ruang angkasa, kan gila ya. Keren banget tuh. Ada yaitu dia kepiawaian seorang periset di barat ya, di luar sana. Mereka kadang-kala menulis buku sains itu berasa kita sedang nonton film atau minimal membaca novel. Itu keren banget. Nah kalau buku sains di kita ini kan cenderung langsung jelek
teori gitu kan. Langsung bosen aku. Iya kan, nggak asik banget. Itu dibiasakan. Itu kenapa penting membaca? Karena satu perbendaharaan kata, yang kedua dirimu bisa mempelajari style, gaya penulisan. Saya dulu pembaca tekunnya Hairil Anwar, Rendra, Cak Nun, terus kemudian Sapardi Djoko Damono, terus siapa lagi ya, yang dari luar negeri itu Rabindranath Tagore, terus banyak sih, Khalil Gibran. Nah dari gaya Gunawan Muhammad juga saya pernah menirukan gaya-gaya mereka, terus kemudian mengcombine gitu, terus kemudian sampai akhirnya bosan sendiri, ya sudah saya cari gaya sendiri gitu. Itu penting tuh. Iya Din, kamu harus ini. Jadi bukan berarti aku mewajibkan ya, tapi itu kebutuhan sih. Membaca itu kebutuhan. Oke. Tapi ini berarti pengalaman keberapa nulis naskah? Kalau drama baru 1 kali ini, cuma saya juga kebetulan nulis skrip buat video klip gitu. Jadi 1 kali sih. Dan sudah jadi yang skrip video klip? Sudah tayang di YouTube juga. Oke, mantap, keren. Apa itu video klip apa? Video band musik anak-anak SMP 12 Pekalongan. Ya, Keren. Kemarin kan ada mata kuliah apa sih, Aliwahana. Saya juga nulis film pendeknya itu. Itunya Pak E. Di YouTube juga ada Pak. Ya, aku udah nonton. Asik. Aduh, takut nih udah ditonton, udah tahu. Udah nonton aku. Kawan-kawan aku dijadiin aktor dong. Ayo nih boleh. Nggak dibayar nggak apa-apa, aku santai aja mah kalau kayak gitu tuh ya, proyekan kayak gitu oke lah gitu. Boleh. Lama juga nih udah nggak acting gitu, lama banget. Beberapa kali kan ikut main film juga ya, di produksinya anak-anak Nafi, tapi yang di anak-anak KPI kan. Terus juga beberapa ada juga PH, tapi kayaknya belum lolos seleksi untuk ke bioskop. Iya karena untuk bisa memproduksi film yang layar lebar dan masuk ke bioskop itu kan nggak cuma dana ya, tetapi juga harus tahu gimana strateginya supaya lolos sensor dan lain sebagainya. Itu. Nah kemarin dapat job itu lumayan. Meskipun 2 kali ya, 3 kali. Lumayan. Ada yang sebenarnya proyeknya untuk Netflix, tapi karena di tengah jalan ada problem, akhirnya sebenarnya bukan gagal ya, tapi akhirnya investornya menarik dana. Tapi paling tidak ya sudah dapat sih. Baik. Iya, ya kan. Sudah kerja gitu kan, sudah kerja jadi aktor beneran dan lain sebagainya. Nah itu kan yang harus dibayarkan kan, itu hak saya gitu loh. Itu keren sih, investornya mau gitu ya, istilahnya ya nggak apa-apa ya, karena biasanya investornya kalau sudah berani produksi film itu udah nggak butuh duit tuh. Keren. Nah nulis naskah drama baru kali ini. Bedanya dengan nulis yang lain? Bedanya yang paling kelihatan sih dari panjangnya naskah. Kalau video klip kan paling berapa sih, 2 halaman cukup lah. Kalau naskah kan harus berapa ya, 20-an gitu. Jadi itu harus benar-benar putar otak biar adegannya nggak mati, nggak stuck, nggak ngebosenin buat dibaca dan dipentasin gitu. Pernah dengar ini nggak, sayembara nulis naskah drama Dewan Kesenian Jakarta? Alhamdulillah udah ikut, cuman belum keterima yang naskah ini. Sempat dapat undangan pas malam penganugerahan? Dapat? Datang? Enggak. Datengin kalau dapat undangan kayak gitu. Ya saya dulu ikut ya,
dan akhirnya datang ke situ. Paling tidak kita bisa dapat teman baru, dapat belajar dari pengalaman-pengalaman senior-senior. Aku dulu gitu datang aja gitu kan, meskipun nggak dapat nominasi, paling tidak 10 besar lah waktu itu naskahku. Dan yang menariknya, naskah yang kita kirim itu pasti mereka simpan di pusat dokumentasi sastra Abiasin. Di sana juga ada naskahku. Nah saya ikut yang tahun 2003. Nah tahun 2004-nya itu dipentasin sama anak-anak teater di Jakarta. Iya. Itu beberapa kali itu di Gedung Kesenian Jakarta, di Taman Ismail Marzuki juga. Saya yang datang itu yang pentas di Taman Ismail Marzuki waktu itu tahun 2004. Nah ketika datang ke sana, saya sebagai tamu gitu kan, diundang oleh sutradaranya. Wow, apa ya, surprise banget karena yang main semuanya artis. Wah. Keren. Iya. Nah yang menarik lagi, harga tiketnya itu paling murah 500.000. Keren. Ya itu makanya. Nah saya kaget, wah ini para artis. Waktu itu kan aku masih kuliah waktu itu. Nah ini cerita ya, aku yang cerita ya. Gak apa-apa, ayo Pak. Supaya kalian ini termotivasi aja sih. Jadi ketika habis selesai pentas itu kan, kalau di sana nggak ada yang namanya diskusi, pentas selesai ya udah bubar. Ya nggak ada, karena ini gedung pertunjukan yang kayak bioskop itu, yang ada balkonnya, bertingkat-tingkat gitu, AC lagi, dan pokoknya enak banget. Begitu selesai paling kru ketemu kru, kalau misalkan ada temen penonton yang pingin nyalamin kru dan lain sebagainya, dia ke belakang gitu kan, di belakang panggung terus sambil ngobrol. Nah waktu itu saya sebenarnya dapat tawaran pekerjaan yang menarik, cuman waktu itu aku mikir saya belum lulus. Nah tawarannya apa coba? Saya diminta untuk menulis skenario sitkom di salah satu stasiun televisi waktu itu. Kalau ya itu kontraknya mahal banget. Cuman waktu itu aku mikir, wah saya belum lulus, aku betul lulus. Ya salahku di situ. Salahku nggak ngambil peluang itu. Kan soal lulus kan bisa nanti gitu kan. Harusnya kan gitu kan. Yang penting cuan dulu dong. Satu cuan, yang kedua populer. Ya kan, penting banget tuh. Nah pulang katakanlah misalkan mau ngelanjutin kuliah ke Semarang lagi, kan udah populer dulu. Dan aku yakin deh biasanya kalau udah punya nama gampang aja kan urusannya. Aku salah perhitungan itu. Datengin kalau ada undangan kayak gitu. Ya gimana caranya deh pokoknya. Mau diantar sama orang tua kek, mau diantar sama temen kek. Saya waktu itu datang pas dapat undangan untuk malam penganugeraan itu, saya ajak bapak saya, tapi di tengah perjalanan bapak asam uratnya kambuh, terus akhirnya kepaksa dipulangkan gitu kan, terus saya lanjut sendirian gitu kan. Nah terus pas pementasannya saya datang bersama kawan saya, berdua naik kereta. Begitu sampai di pintu masuk Taman Ismail Marzuki itu kan ada balihonya tuh, ini bener, itu bener nama saya, iya bener itu nama saya, tapi kan belum tentu aku gitu kan. Sampai aku gini, coba aku kamu tampar aku biar aku ini bukan mimpi gitu. Itu asik banget. Begitu masuk ke dalam lagi latihan kan, wow, ternyata yang main itu Opi Kumis, Rini S. Bonbon almarhum, terus sutradaranya Bang Maulana yang ada di Para Pencari Tuhan. Nah pimpinan teaternya almarhum Raisa Hatapi. Nah gila, saya nggak sempat ketemu sama beliau karena beliau masih di Gorontalo waktu itu. Cuman sempat telepon-teleponan. Ya santai gitu kan. Ya pokoknya gila bisa ketemu sama artis. Dan aku diposisikan sebagai orang yang lebih dihormati oleh mereka itu kan, karena yang nulis naskah gitu ya. Itu
cari kesempatan semacam itu. Iya deh. Besok lagi kalau ikut ada undangan datang. Siap. Itu Oke. datang aja, pokoknya datang. Menang nggak menang yang penting datang kelihatan. Nanti akan ini juga. Sekarang itu banyak loh lomba-lomba nulis. Gimana tuh Pak? Coba aja deh di IG itu banyak banget informasinya. Aku kalau scroll IG itu, lomba nulis lagi. Tapi itu nulis drama atau nulis bebas? Banyak ya, ada yang puisi, ada yang cerpen, ada yang novel. Beberapa penerbit juga ini buka lowongan naskah untuk dikirim ke penerbit. Nah, siapa tahu lolos, kamu bikin novel kayak atau apa gitu. Nah, itu buat semua aja sih. Balgis juga, Intan juga, Anas juga misalkan kalau misalkan minat gitu. Itu peluang Coba gitu. dari- Ya, bikin challenge gitu loh. Biar hidupmu itu berwarna. Biar gak datar aja ya Pak. nawarin dong rindu. Kalau hidup itu ngalir aja ikut arus, nggak asik. Makanya butuh keberanian untuk mengambil keputusan. Itu kata-kata hari ini. Iya. Oke, Dini, naskah ini kamu tulis dalam waktu 1 bulan ya. Nah, ada hal apa, peristiwa apa yang kamu alami selama menulis, yang peristiwa unik apa yang kamu alami selama nulis? Kalau uniknya mungkin nangis ya. Kenapa? Karena saking buntunya kayak ya ini gimana nggak Nggak sampai ketemu-ketemu. ending ini gimana gitu. Jadi Oh. aku udah puter otak baca, udah nonton YouTube, udah cari referensi sama tanya teman-teman atau tingkat yang lebih bisa nulis gitu, tapi tetap kok bisanya buntu gitu. Terus aku nangis di kamar beberapa hari gitu. Tapi habis itu kayak nggak boleh gini nih, aku harus nulis lagi. Terus aku langsung buka laptop, aku sebenarnya stuck beberapa menit, bener-bener diem, nge-freeze gitu. Dan habis itu udahlah terus aja seterah gitu. Tapi jalan ternyata sampai ending gitu. Itu sih. ya. Nggak ada peristiwa aneh gitu, nggak ada ya? Enggak sih. Bagus lah. Aman sih. Aman, Pak. Anehnya kenapa sih maksudnya? Kadang-kala kan kalau misalkan ada nulis hal-hal yang kan berarti kan ini cerita soal tradisi pesugihan itu kan Mistisnya gitu ada ya. mistisnya kan. Aman sih kalau Aman itu, ya. aman. Oke, aman sih. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang ketika kita nulis cerita-cerita kayak gitu terus kemudian harus takut dan lain sebagainya. Enggak sih. Aku aja kalau nulis hal-hal yang katakanlah misalkan ada berbau-bau mistis, biasa aja. Nulis puisi tentang Dewi Lanjar biasa aja. Cuman pas baca itu kadang-kala yang aneh-aneh aja terjadi gitu. Iya. Oke. Nah, ini sesi terakhir. Tapi sebelum menuju ke sana, nanti dulu deh. Kita simpan dulu supaya pada penasaran ya. Ada yang gabung juga sih lewat WA dari Mas Theo Yudhistira di Magelang. Mas Theo itu nanya gini, mau nanya nih gimana caranya melestarikan lampu panggung kebudayaan itu gitu. Nah ini salah satunya, mau dijawab di sesi berikutnya. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.